optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital, yaitu perbankan syariah kini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Namun agar tetap kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah diperlukan optimalisasi infrastruktur. Artinya bank syariah harus memperkuat fondasi operasionalnya, baik dari sisi teknologi, regulasi, sumber daya manusia hingga keamanan data agar lebih efisien, aman dan patuh syariah. Yang kedua yaitu pengertian optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi di mana infrastruktur berarti memperkuat dan menyesuaikan sistem pendukung utama bank syariah agar operasional berjalan efektif dan efisien, di mana layanan digital tetap aman dan transparan dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, ini adalah proses modernisasi seluruh elemen pendukung agar bank syariah mampu bersaing di era digital. Yang ketiga yaitu komponen infrastruktur yang dioptimalkan, di mana teknologi informasi atau sistem digital yang efisien dan aman, regulasi dan pengawasan atau menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan publik. Sumber daya manusia atau SDM, di mana tenaga ahli yang paham keuangan syariah dan teknologi, keamanan data dan sistem, menjaga kerahasiaan dan integrasi informasi nasabah, di mana kolaborasi ekosistem digital syariah artinya sinergi antar bank, fintech, regulator dan masyarakat. Yang keempat kita masuk ke infrastruktur teknologi informasi, di mana beberapa bentuk implementasinya. Yang pertama itu core banking, yaitu sistem digital, sistem utama bank berbasis teknologi untuk memproses transaksi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mobil dan internet banking syariah, di mana memudahkan nasabah bertransaksi sesuai prinsip syariah kapan saja. Yang ketiga itu blockchain, yaitu menjamin transparansi dan keadilan kontrak atau akad dalam transaksi keuangan. Yang keempat yaitu cloud computing, di mana penyimpanan data yang aman, fleksibel dan hemat daya operasional. Yang kelima yaitu infrastruktur regulasi dan pengawasan, di mana agar inovasi tetap sejalan dengan prinsip Islam atau OJK dan DSN MUI menjadi lembaga utama pengawas dan pemberi fatwa syariah. Rektes atau regulator teknologi atau teknologi yang membantu bank memenuhi regulasi secara otomatis. Regulasi produk digital syariah atau penting agar inovasi seperti e-wallet halal, sub digital atau P2P lending syariah punya dasar hukum jelas. Yang keenam yaitu SDM dan keamanan data, di mana SDM harus memiliki kompetisi ganda, yaitu memahami prinsip syariah dan teknologi finansial. Pelatihan di bidang cybersecurity dan fintech syariah perlu diperkuat. Keamanan data wajib dijaga agar sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti
seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Pemanfaat AI dan cloud harus disertai kebijakan privasi syariah atau tidak zalim, tidak manipulatif. Yang ketujuh yaitu peran teknologi digital dalam perbankan syariah. Yang pertama, fintech syariah, yaitu memperluas akses keuangan halal bagi masyarakat luas. Artikel intelijen menganalisis risiko pembiayaan dan perilaku nasabah secara lebih akurat. Yang kedua yaitu big data, yaitu membantu memahami kebutuhan nasabah dan meningkatkan layanan operasional digital, payment, dan kris syariah, memudahkan pembayaran sesuai prinsip halal tanpa bunga dan riba. Yang kedelapan yaitu tantangan optimalisasi literasi digital dan keuangan syariah, di mana rendah di masyarakat keterbatasan SDM yang memahami sinergi antara teknologi dan prinsip syariah, yaitu akses infrastruktur digital belum merata di seluruh wilayah Indonesia, yaitu persaingan ketat dengan bank konvensional dan fintech non syariah yang lebih agresif berinovasi. 9 yaitu strategi optimalisasi kolaborasi bank syariah dengan fintech halal untuk memperluas jangkauan layanan, di mana investasi dalam riset dan teknologi baru, peningkatan literasi digital dan keuangan syariah melalui edukasi publik dan pelatihan pegawai, pengembangan ekosistem keuangan digital syariah nasional melibatkan bank, pemerintah, akademis, dan masyarakat. Yang ke-10 selanjutnya perkembangan digital, di mana era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk mematuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan, di mana regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, di mana kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu inovasi layanan, di mana inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Ini termaksud layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pengalaman nasabah. Meningkatnya pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Dengan sistem yang efisien dan ramah pengguna, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Feedback dari nasabah harus diperhatikan untuk memperbaiki berkelanjutan. Selanjutnya yaitu keamanan dan privasi, di mana keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Jadi bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah.
Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk penggunaan membangun kepercayaan. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan fintech, di mana kolaborasi dengan perusahaan fintech dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Untuk ini juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan. Yaitu kesimpulan, jadi optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital sangat penting untuk meningkatkan daya asing terhadap bank konvensional, memperluas akses layanan keuangan halal, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan dukungan teknologi modern, SDM yang kompeten, dan regulasi yang kuat. Perbankan syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi digital yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.